Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta senantiasa bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, pecinta Lantaran Official atau Lantaran SMTV yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, semua yang saya cintai dan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sekali, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali melalui channel YouTube Lantaran Official dengan tiada suatu halangan apapun dalam keadaan dan kondisi sehat walafiat. Semoga di 6 hari puasa kita yang telah berlalu, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisa hari yang sebelumnya yang akan datang, semoga kita juga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, zahir dan batin, serta diberikan kecukupan, ya, kecukupan segala kebutuhan kita supaya ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini merasa nyaman, merasa tentram, merasa senang, tidak terganggu dengan kondisi apapun, terutama masalah ekonomi ya saudaraku ya. Pada pertemuan kali ini saudaraku, saya senang sekali ya. Saya senang sekali, ini ada salah satu ya tidak cuma satu, ada beberapa orang pecinta Lantaran Official yang meminta saya membahas tentang siapa saja yang boleh meninggalkan puasa atau siapa saja yang boleh mokel ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya mokel atau mokah. Jadi puasa belum sampai maghrib, belum waktunya berbuka puasa udah berbuka. Nah, itu siapa saja yang diperbolehkan. Baik saudaraku, di sini saya akan membahas siapa saja yang boleh ya, yang boleh tidak puasa itu siapa saja, dan yang boleh berbuka puasa awal sebelum tiba waktunya atau mokah itu siapa. Ya, ini saya akan bahas pelan-pelan secara detail dan rinci supaya bisa menambah ilmu buat saudara-saudariku semuanya, dan tidak menjadikan nanti biasanya pekerjaan itu dijadikan sebagai sebab dirinya tidak berpuasa. Alasannya kerja capek atau kerja keras, gak kuat nahan haus, gak kuat nahan lapar. Lah itu jangan sampai. Jadi semua sudah ada aturannya saudaraku ya. Sudah ada syarat rukunnya yang jelas dituang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah melalui beberapa hadisnya, bahwa siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan apa konsekuensinya, harus bagaimana. Nah, begitu. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama saudaraku ya, yang boleh meninggalkan puasa, yang boleh tidak berpuasa ya. Itu nomor satu adalah anak-anak yang belum balik. Anak-anak yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan. Lah tanda-tandanya anak yang balik itu kalau laki-laki itu sudah keluar, maaf ini ya, memang ini ajarannya atau bahasanya harus saya sampaikan, anak laki-laki sudah keluar mani. Ya, jadi baik itu entah mimpi atau memang disengaja, karena anak zaman sekarang kan cepet gede, cepet dewasa pikirannya ya. Misalkan pernah mimpi keluar mani atau bahkan mungkin disengaja dengan cara apapun, ya itu namanya sudah tidak termasuk dalam kategori anak-anak yang
boleh meninggalkan puasa. Kalau sudah keluar mani untuk anak laki-laki itu wajib berpuasa karena dia sudah masuk balik. Dan untuk wanita atau perempuan itu takarannya anak perempuan yang belum balik itu ya yang belum pernah mengalami yang namanya datang bulan atau haid. Jadi kiranya umur 16 tahun ke bawah lah. Tapi sekarang juga anak umur 10 tahun kadang udah dewasa, udah balik saudaraku ya. Karena perkembangan zaman sekarang ini ya terlalu banyak gambar-gambar, video-video vulgar yang ada di medsos itu membuat mereka cepat dewasa. Tapi di sini saya akan membahas secara agama ya. Jadi secara agama seperti itu. Nomor 1 itu anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu tadi ya. Kalau yang laki-laki yang belum pernah keluar mani atau mimpi keluar mani. Dan usianya masih di bawah 16 tahun. Kalau udah di atas 16 tahun, 17 tahun ke atas tetap itu udah dewasa. Jadi tetap harus puasa. Dan buat yang perempuan yang belum pernah haid, jadi belum pernah datang bulan, itu boleh untuk tidak berpuasa. Ya, dan juga belum pernah mimpi yang aneh-aneh juga. Sekarang biasanya yang mimpi aneh-aneh tidak hanya cowok, perempuan juga, yaitu tadi karena pikirannya, hatinya itu sudah tercuci, ya otaknya tercuci sama medsos, jadi cepat dewasa. Ya, lalu yang kedua saudaraku, ya yang pertama tadi anak-anak yang belum balik. Lalu yang kedua orang yang hilang akal sehatnya. Orang yang hilang akal sehatnya itu seperti apa ya? Orang gila, ya. Orang yang hilang akal sehat atau orang gila itu tidak wajib berpuasa. Apabila berpuasa, maka ibadahnya pun tidak sah karena dia tidak punya akalnya, sudah tidak normal. Ya. Karena syarat sahnya berpuasa menjadi ketentuan, karena syarat berpuasa salah satunya adalah berakal sehat. Jadi kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Dan jika tidak berpuasa pun tidak berdosa karena dia orang gila. Gitu saudaraku ya. Lalu yang ketiga, perhatikan baik-baik saudaraku, orang sakit. Di sini yang dimaksud sakit adalah sakit berat. Orang yang memiliki sakit berat dan minimal sudah mendapat rekomendasi daripada dokter ya untuk tidak meninggalkan rutinitas makan. Makannya harus teratur, jam sekian sampai jam sekian. Nanti makan lagi, harus minum obat jam sekian, nanti misalkan pagi, siang sama sore gitu ya. Dan apabila nanti yang dilarang dokter tadi ya, misalkan dokter bilang jangan berpuasa dulu karena harus makan obat ya, karena harus makan rutin, dan apabila itu nanti ditinggalkan malah menambah sakitnya menjadi lebih parah. Nah itu boleh untuk tidak berpuasa dulu saudaraku ya. Tidak boleh boleh tidak untuk berpuasa, tetapi harus menggantinya dengan fidyah. Kalau orang sakit ya, diganti membayar fidyah. Fidyah itu takarannya per hari itu 1,5 kg beras ya. Jadi takaran satu fidyahnya itu membayar fidyah itu per harinya itu 1,5 kg. Untuk ukuran misalkan mau diuangkan ya boleh, mau diuangkan boleh, mau pakai bahan pokok makanan juga boleh. Jadi tidak sakit yang biasa, sakit panu, sakit kadal sih ya enggak masuk kategori ini. Jadi sakit yang seandainya meninggalkan makan, seandainya meninggalkan minum obat, itu sakitnya akan tambah parah. Lah itu boleh untuk tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah. Gitu saudaraku ya. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang sudah lanjut usia ya. Usianya udah lemah, kondisi lemah. Terus biasanya itu terjadi pada orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas. Ya, ada pula lansia yang sudah lemah meski usia baru menginjak 50 tahun.
agama Islam juga memperkenankan lansia untuk tidak berpuasa apabila kondisi lemah dan berpotensi membahayakan mereka. Dan juga walaupun sudah lansia ya, itu juga harus membayar fidyah, menggantinya dengan membayar fidyah. Jadi kalau orang tua itu ya yang sudah lanjut usia, itu ada yang memang fisiknya sudah lemah, gak kuat ya untuk menahan haus, menahan lapar. Dan ada juga yang karena pikun ya, karena udah pikun. Kalau udah pikun ya repot lagi itu kalau pikun itu sudah hampir seperti orang kehilangan akalnya, akal sehatnya sudah mulai hilang ya. Karena saya punya saudaraku umurnya udah sepuh, itu sama anaknya sendiri aja lupa, padahal setiap hari jadi satu rumah. Anaknya duduk di depan itu ya, pulang dari berkebun atau pulang dari bekerja, sama ibunya tadi, saudara saya tadi disapa, "Mas, mampir dulu mas ke rumah, saya bikinin minum, mas rumahnya mana?" Padahal itu anaknya. Nah, itu juga boleh untuk tidak berpuasa kalau sudah pikun ya. Tapi juga ada konsekuensinya, tadi harus membayar fidyah ya. Kemudian yang kelima, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah musafir, orang yang bepergian. Ayo perginya jauh, jalan kaki jauh saudaraku, dan perginya itu di waktu subuh misalkan udah pergi, tapi minimal jaraknya itu 84 km. Nah kalau perginya cuman jaraknya deket, jalan kaki, ya itu bukan musafir. Kalau musafir itu punya tujuan, sesuatu tujuan yang penting, yang khusus, jalan kaki, dan jalannya itu melebihi daripada 84 km. Jadi orang yang sedang bepergian itu bisa disebut dengan musafir tadi ya. Ini masuk dalam golongan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Meski begitu ya, ada dua ketentuan musafir yang yaitu tempat tujuan lebih dari 84 km tadi, dan keluar wilayahnya sendiri atau tempat tinggalnya saat waktu subuh. Jadi tidak hanya di lingkungannya sendiri, muter-muter di lapangan, dihitung sampai 84 km lah, itu tidak termasuk. Begitu saudaraku ya. Kemudian yang keenam saudaraku, perempuan yang hamil. Jadi wanita yang sedang hamil ketentuannya ya, tidak berpuasa bagi seorang perempuan yang hamil itu boleh ya. Jadi tidak berpuasa itu boleh, tergantung daripada kemampuan dirinya. Kalau dirinya itu mampu berpuasa ya berpuasa lebih bagus. Tapi seandainya tidak mampu, karena memang ya yang namanya orang hamil itu berat ya, menanggung bebannya jadi bertambah ya, nyawanya double, ada dua nyawanya, si ibu tadi sama anaknya yang ada dalam kandungan. Lah itu boleh tidak berpuasa, daripada nanti mengkhawatirkan kondisi janinnya atau bayinya dan resiko kesehatan dirinya juga. Maka agama Islam mengizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atau mengqadha di lain waktu. Jadi nanti setelah lahiran nanti diganti puasanya berapa hari tidak berpuasa lah, nanti diganti. Atau kalau nggak mau mengganti ya membayar fidyah tadi. Ya, dan fidyah itu nanti akan saya jelaskan rinci di video selanjutnya. Ini saya membahas orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa dulu saudaraku ya. Jadi untuk ibu-ibu yang lagi hamil boleh tidak puasa kalau memang tidak mampu dan mengkhawatirkan akan mengganggu kesehatan bayinya atau janin yang ada dalam kandungan dan kesehatan perempuan tadi, ibu tadi yang sedang hamil. Tapi ingat, harus menggantinya dengan membayar fidyah atau mengqadha di waktu lain nanti setelah melahirkan. Kemudian yang ketujuh ya, yang boleh meninggalkan untuk tidak berpuasa yaitu ibu yang sedang menyusui. Perempuan yang sedang menyusui itu juga termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan, sama seperti perempuan hamil ya. Ketentuan ini dikembalikan lagi kepada yang kemampuan si ibu tadi yang sedang menyusui, mampu apa tidak ya. Kalau sedang menyusui kok berpuasa Ramadan itu mampu apa tidak. Apabila ibu yang menyusui tadi mengkhawatirkan kondisi fisiknya dan berkurangnya produksi air
ASI, air susu ibu tadi ya, saat berpuasa, sedangkan bayinya masih membutuhkan ASI eksklusif. Nah, maka ibu yang menyusui dapat menggantinya dengan fidyah atau qadha di lain waktu nanti. Ya, setelah tidak menyusui atau memang sekiranya anaknya sudah mau disambung dengan susu kemasan. Ya. Ya, jadi kalau ibu yang sedang menyusui itu boleh tidak berpuasa dulu. Kalau memang ya nanti kalau misalkan meninggalkan puasa jadi air susunya berkurang, nanti jadi anaknya nggak kenyang, ya, dan bisa mengganggu kesehatan dirinya juga kesehatan anaknya, itu boleh, tapi harus menggantinya dengan membayar fidyah atau mengqadha di lain waktu, gitu saudaraku. Yang ke-8 ya, sekarang yang ke-8 itu yang bahkan wajib ya, ini wajib boleh meninggalkan puasa itu adalah wanita yang sedang datang bulan, perempuan yang sedang haid ya. Haid itu merupakan siklus rutin perempuan, jadi tiap bulan itu namanya bulanan. Namanya makanya diberi nama datang bulan. Yang biasa itu datang per 3 atau per 4 pekan sekali. Ya, jadi per 4 pekan atau 3 minggu, kadang ada yang 1 bulan sekali itu datang, ya namanya datang bulan. Jadi perempuan dalam kondisi haid itu meninggalkan kewajiban berpuasa dan menggantinya dengan qadha di lain waktu. Jadi pas ketika datang bulan tadi, haid tadi, nah itu tidak usah berpuasa, nggak apa-apa, tapi harus menggantinya dengan qadha di lain waktu. Tetapi walaupun tidak puasa, nah ini kan kebetulan di bulan Ramadan, bulan penuh berkah saudaraku ya. Jadi sayang sekali kalau disia-siakan. Walaupun tidak berpuasa, nah, perempuan yang sedang haid tadi bisa melakukan amalan lainnya seperti zikir, doa, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi lakukan saja di rumah ya. Jangan ke masjid, nggak boleh. Orang yang sedang haid itu nggak boleh masuk masjid, apalagi nggak boleh keliling di lingkungan masjid juga nggak boleh, ditakutkan nanti darah haidnya itu menetes ke masjid, jadi nggak boleh. Jadi tapi di rumah masih boleh berdoa, masih boleh berzikir, masih boleh bersolawat dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain supaya tidak sia-sia. Ya, waktunya itu sayang sekali kalau bulan Ramadan disia-siakan kan seperti itu saudaraku ya. Lalu yang ke-9 ya, yang boleh untuk tidak berpuasa itu ibu yang sedang nifas. Ya, kondisi nifas itu didapatkan perempuan atau wanita itu setelah proses melahirkan bayi atau melahirkan bayi ya, melahirkan gitu aja, atau setelah proses kuretase, kuretase lah, apabila mengalami keguguran itu loh. Jadi sebelum waktunya melahirkan sudah keguguran, akhirnya kan dibersihkan. Kalau nggak bisa bersih, dibersihkan kiret atau apa itu ya, itu boleh, itu tidak berpuasa saudaraku setelah keguguran atau setelah melahirkan ya. Umumnya nifas itu berdurasi waktunya kalau nggak salah itu 1 sampai 3 pekan, jadi 3 minggu, 1 minggu sampai 3 minggu ya. Perempuan dalam fase nifas meninggalkan puasa Ramadan dan tidak berpuasa itu boleh, tapi harus menggantinya dengan qadha maupun fidyah tadi. Milih, tinggal mau keluar uang atau mau qadha saja di lain waktu ya. Jadi itu tadi saudaraku ya. Yang boleh meninggalkan puasa nomor 1 tadi ya, anak-anak yang belum balik. Yang kedua, orang yang hilang akal sehatnya atau gila atau pikun ya. Pikun itu juga nanti termasuk ya orang yang kehilangan akal. Ketiga, orang sakit ya, orang sakit berat yang apabila meninggalkan makan, meninggalkan obat akan mengakibatkan penyakitnya lebih berat, membahayakan dirinya ya. Bukan sakit kulit, bukan sakit gatel, bukan sakit kadas atau paru, itu nggak termasuk dalam kategori orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang keempat, orang yang sudah lanjut usia tapi yang lemah, kalau kondisi fisiknya masih kuat ya harus berpuasa ya. Kalau memang sudah lemah, kondisi fisiknya nggak kuat, boleh
tapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Yang kelima, orang yang sedang bepergian jauh atau musafir. Jadi orang yang keluar dari rumah dan keluar dari wilayahnya sendiri di waktu subuh minimal 84 km itu boleh tidak berpuasa di jalan, ya. Lalu yang keenam, perempuan yang sedang hamil karena ditakutkan untuk mengganggu kesehatan janinnya atau kesehatan dirinya apabila melakukan puasa atau tidak makan, itu boleh meninggalkan puasa, tapi nanti harus mengganti di lain waktu. Yang ketujuh adalah ibu yang sedang menyusui. Kalau memang fisiknya tidak memungkinkan, boleh ibu yang sedang menyusui tadi tidak berpuasa, ya, daripada nanti air ASI-nya berkurang, ngasih minum kepada anaknya, ya, nyusui anaknya tidak cukup dan mengganggu kesehatan janinnya juga dirinya, boleh untuk tidak berpuasa dulu, tapi nanti harus mengqadha di lain waktu atau dengan membayar fidyah. Lalu yang kedelapan, perempuan yang sedang haid, ya, perempuan yang sedang datang bulan. Dan yang kesembilan adalah ibu atau perempuan yang sedang nifas. Jadi nifas itu tadi saya sebutkan, saya jelaskan bahwa nifas yaitu biasanya datang kepada perempuan yang habis melahirkan atau habis keguguran. Dan waktunya itu biasanya, ya, tadi saya sampaikan sekitar 1 minggu sampai 3 minggu, ya. Tapi setelah itu nanti harus mengqadhanya di lain waktu, mengganti puasa. Dan yang tidak termasuk yang saya sebutkan tadi di atas, berarti semuanya wajib berpuasa, saudaraku, ya. Wajib berpuasa karena memang puasa itu adalah fardunya fardu ain, fardu yang harus dijalankan, dan Allah juga sudah menyuruh, Allah sudah memerintahkan kepada kita, ya, jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hei orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian itu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman, kalau nggak beriman nggak usah puasa, nggak apa-apa. Kalau nggak punya iman, nggak iman sama Allah, nggak puasa nggak apa-apa. Itu ada konsekuensinya sendiri. Karena kalau orang sudah nggak percaya, orang nggak beriman, puasa juga percuma, ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah, itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kecuali memang ada hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, ya, nah itu boleh meninggalkan puasa. Kalau tidak ada, ya harus berpuasa karena puasa adalah kewajiban sebagai umat muslim dan kewajiban untuk orang-orang yang beriman, supaya kita tuh menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Begitu saudaraku, ya. Ini sudah cukup panjang lebar penjelasan saya, ya, untuk yang boleh meninggalkan puasa, dan nanti saya juga akan menjelaskan tentang fidyah dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini, video ini saya fokus membahas siapa saja yang boleh meninggalkan puasa atau tidak berpuasa, dan konsekuensinya harus mengganti di lain waktu atau membayar fidyah tadi, ya. Terima kasih saudaraku, ya, yang sudah mampir di sini. Semoga bermanfaat, ya. Anggap aja nih sedang ngaji bersama, belajar bersama, ya, saling mengingatkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah ilmu kita semua, menambah keimanan kita semua, dan semoga pertemuan kita kali ini juga menjadi sabab musababnya diturunkan barokah Allah, diturunkan karomahnya Allah, diturunkannya rahmat Allah, dan dikabulkannya semua hajat-hajat kita. Saya senantiasa doakan kepada saudara-saudariku semuanya yang menonton video ini dimanapun Anda berada. Yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah, ya. Yang sedang dalam kesempitan semoga cepat diberi kelapangan. Yang dalam kekurangan semoga segera dan diberikan kecukupan yang melimpah, ya. Dan buat saudara-saudariku semua yang punya hajat, saya juga senantiasa mendoakan semoga hajatnya terkabul atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya, kesilafannya. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.